Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Jintong dan Xiao Bai selesai melahap kerangka raksasa Dewa Tikus, dasar jurang yang luas langsung menjadi jauh lebih luas. Han Li mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya, dan dia tiba-tiba mengangkat alis. Tampaknya ada bintik-bintik cahaya hijau yang berkelap-kelip di dasar dinding gunung yang terhalang oleh kerangka itu. Dia berjalan maju dan membungkuk untuk memeriksa sejenak. Jantungnya berdetak kencang. Ada lebih dari 10 tanaman tembus pandang yang tingginya sekitar 1 kaki tumbuh di sini. Daunnya transparan dan tipis seperti kristal es. Pembuluh darah di daun tersebar dengan jelas, dan mereka memancarkan cahaya hijau. Han Li merenung sejenak dan mengamati tanaman aneh itu dengan indera ilahinya. Namun, dia tidak menemukan aura khusus pada mereka. Meskipun dia tidak dapat mengidentifikasinya, dia tahu pasti tidak biasa karena mereka dapat tumbuh di jurang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia secara alami tidak memiliki mood untuk memikirkannya sekarang. Dengan pemikiran itu, dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan lebih dari 10 kotak batu giok putih. Dia menggali 10 tanaman hijau bersama dengan tanah dan dengan hati-hati menempatkannya satu per satu. Kemudian, dia mengeluarkan jimat perak dan menempelkannya di tanaman. Setelah melakukan semua itu, Han Li merenung sejenak di tempat sebelum dia tiba-tiba berkata, "Cahaya ajaib, keluarlah." Begitu dia mengatakan itu, bayangan di depannya tiba-tiba menjadi sangat gelap. Itu secara bertahap memanjang dan melebar menjadi 2 kali ukuran aslinya, dan sosok Magic Light berdiri. Wajah Magic Light, yang sangat mirip dengan wajah Han Li, menunjukkan senyuman dan bertanya, "Bagaimana, rekan Han? Sudahkah Anda memutuskan untuk menerima saran saya? Aku tahu nilai dari mayat Rat Immortal. Sekarang musuh yang kuat mendekat, saya tidak punya alasan untuk menolak karena Anda dapat memaksimalkan penggunaannya." "Itu bisa dianggap memenuhi permintaan," jawab Han Li dengan enteng. "Jangan khawatir, rekan Han. Karena kamu dan aku telah menandatangani kontrak iblis surgawi, kita berada dalam hubungan yang saling bergantung. Jika kekuatanku meningkat, kekuatan tempurmu juga akan meningkat. Lagi pula itu bermanfaat untukmu," kata Magic Light dengan sedikit kegembiraan di matanya. "Kamu benar, cahaya ajaib, tapi pemahaman kita tentang Dewa Tikus sangat terbatas. Untuk mencegah kecelakaan, aku perlu memasang beberapa pengekangan di tubuhmu. Kurasa kamu tidak akan menolaknya, kan?" Han Li mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. "Ini, tentu saja." Magic Light sedikit terkejut ketika mendengar itu, tapi dia langsung mengangguk dengan ekspresi normal. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunjuk glabelanya dengan 2 jari, dan gumpalan indera ilahinya mendarat di tubuh Magic Light. Kemudian, dia membentuk segel hukum dengan tangannya dan diam-diam memutar formula hukum seni pemurnian jiwa. Dari antara alisnya, beberapa benang kristal menjulur, mengarah ke dahi, dada, dan Tian Demon Shin, dan beberapa titik vital lainnya. Magic Light mengeluarkan erangan teredam. Wajahnya terdistorsi, dan dia mengungkapkan ekspresi sedih. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menahannya dalam diam. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya rileks, dan ekspresinya kembali normal. "Baiklah, pembatasan ini tidak akan memengaruhimu sedikit pun. Namun, jika Anda memasuki tubuh Rat Immortal dan secara tidak sengaja dikendalikan oleh sesuatu seperti sisa jiwa, atau jika Anda secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan, pengekangan ini akan aktif secara otomatis. Pada saat itu, bahkan saya mungkin tidak dapat menghentikannya tepat waktu," kata Han Li dengan penuh arti sambil menarik tangannya dan menatap cahaya ajaib. "Rekan Han, jangan khawatir. Pengekangan ini tidak akan berguna," kata Magic Light sambil tersenyum. "Lebih baik jika tidak perlu untuk itu.
Tolong jelaskan metode pemurnian tubuh eksternal yang Anda sebutkan sebelumnya secara detail. Kita bisa mulai menyempurnakannya sekarang, kata Han Li setelah melambaikan tangannya. Ketika Magic Light mendengarnya, bibirnya bergerak sedikit, dan dia mulai memberitahu Han Li langkah-langkah pemurnian yang spesifik. Saat Han Li mendengarkannya, dia diam-diam membandingkan isi slip giok yang telah diberikan kepadanya. Ketika dia menemukan sesuatu yang dia tidak mengerti, dia juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. 3 hari kemudian, formasi segitiga yang tertanam dengan kristal sumsum hitam didirikan di dasar jurang. Han Li dan Magic Light berdiri di sisi kiri dan kanan formasi, sedangkan mayat Rat Immortal ditempatkan di tengah formasi. Keduanya saling memandang dan duduk bersila pada saat bersamaan. Mereka membuat isyarat tangan dan bernyanyi. Saat kristal sumsum hitam dalam formasi menyala, bola api hitam tanpa panas muncul dari formasi. Itu menyelimuti mayat Rat Immortal dan mulai memperbaikinya. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Di dasar jurang, aura pembunuh mengepul. Formasi segitiga diselimuti kabut hitam tebal, dan interiornya buram. 30 kaki dari formasi, Han Li duduk bersila di tanah. Cahaya hijau beriak di sekitar tubuhnya, dan lingkaran riak emas pucat terus meluas dari tubuhnya, memancarkan semburan fluktuasi aneh. Setelah beberapa saat, semburan aura pembunuh hitam tiba-tiba menempel di pipinya. Setelah beberapa kali berkedip, itu menghilang lagi. Han Li menghela nafas pelan dan perlahan membuka matanya. Muridnya bersinar dengan cahaya abu-abu perak. Selama periode waktu ini, matanya akan berubah. Apakah itu waktu serangan atau interval antara serangan? Tidak ada pola untuk itu. Selain itu, seperti yang terjadi berkali-kali, Han Li merasa ada aura pembunuh yang tersembunyi di kedalaman lautan kesadarannya. Itu menjadi semakin intens, dan pada saat yang sama, rasa kesal muncul secara spontan. Jika indera ilahinya tidak cukup kuat, dia takut pikirannya akan terpengaruh. Han Li menghembuskan napas saat aura pembunuh hitam di wajahnya berangsur-angsur memudar, dan pupil matanya juga berangsur-angsur kembali normal. Dia membalikkan tangan untuk meminum pil, lalu menutup matanya lagi untuk bermeditasi. 2 bulan kemudian, serangkaian dentuman gemuruh tiba-tiba meletus dari dasar jurang, dan aura hitam pembunuh mulai bergolak seperti tetesan air dari panci berisi minyak. Aura pembunuh naik langsung ke langit, hampir mengancam akan keluar dari jurang. Tao Xie melayang di udara, melihat ke bawah tanpa ekspresi dengan sedikit kebingungan di matanya. Pada saat ini, pusaran besar aura pembunuh melonjak menuju formasi segitiga di dasar jurang. Di luar formasi, Han Li dan Magic Light berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggung. Salah satu dari mereka menunjukkan ekspresi fokus sementara yang lain menunjukkan ekspresi yang sedikit lelah. Rekan Taois Han, saya benar-benar minta maaf. Saya pikir saya akan dapat menyelesaikan penyempurnaan dalam 64 hari, tapi saya tidak berpikir itu akan memakan waktu lama, kata Demon Sin sambil menatap pusaran 1000 kaki dari energi neraka. Tidak apa-apa, waktunya tepat. Apakah Anda percaya diri untuk bergabung dengan Rat Immortal? Han Li bertanya sambil melihat mayat Rat Immortal di tengah formasi. Dibandingkan dengan pertama kali mereka bertemu, fisik mayat itu telah berkembang pesat. Itu terlihat seperti diisi dengan banyak daging dan darah, menjadi lebih gemuk. Pipinya yang ganas juga sedikit melunak. Akhirnya terlihat seperti manusia. Saya tidak berani berbohong kepada rekan Han, tetapi saya hanya memiliki peluang sukses 50-50. Jika saya berhasil menyatu dengan mayat ini, basis kultivasi saya akan naik ke tingkat Dewa Emas, dan bahkan ada kesempatan bagi saya untuk menerobos ke tahap akhir. Tetapi jika saya gagal, maka saya akan terjebak dalam mayat ini, tidak dapat pergi. Saya hanya bisa menunggu untuk diubah menjadi makanan bagi mayat ini.
Demon Shin tersenyum kecut saat dia berbicara. Jika Anda tahu risikonya sangat tinggi, lalu mengapa Anda mengusulkan ini? Han Li bertanya dengan alis berkerut. Saya tidak punya pilihan lain. Basis kultivasi rekan Han berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, dan semua hewan peliharaan dan boneka rohnya cukup kuat. Mengesampingkan Huo Suzi, Dao Xie dan Golden Immortal Devor keduanya jauh lebih kuat dariku. Sebagai pelayan yang menandatangani kontrak denganmu, aku tidak berguna sekarang. Aku benar-benar terlalu tidak berguna. Jika kita tidak mempertaruhkan hidup kita kali ini, maka sulit untuk menjamin bahwa kita tidak akan dibuang oleh rekan Daois Han di masa depan. Bagaimana menurutmu? Demon Shin menghela nafas. Han Li tidak menyangkalnya, juga tidak mengangguk. Sebaliknya, dia dengan acuh tak acuh berkata, itu cara yang cukup menarik untuk menggambarkannya. Baiklah, sukses atau gagal bergantung pada yang satu ini. Rekan Han, aku akan menunggu kabar baikmu, Magic Light terkekeh. Begitu suaranya menghilang, dia berubah menjadi bayangan hitam yang menghilang ke dalam pusaran. Suara ledakan keras terdengar. Di tengah formasi segitiga, mayat Rat Immortal muncul seolah-olah hidup kembali. Matanya masih berwarna abu-abu, tetapi mulutnya tiba-tiba terbuka lebar dengan cara yang berlebihan. Mata Han Li berkilat saat dia melihat bayangan hitam yang telah diubah oleh cahaya ajaib jatuh ke dalam mulut mayat Rat Immortal. Segera setelah itu, dia berubah menjadi asap mengepul dan melonjak ke perut mayat. Saat cahaya jahat memasuki tubuhnya, mayat Rat Immortal segera mulai bergetar tak terkendali. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengangkat kaki kirinya hingga lututnya. Lubang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai lubang abadi terbuka di sekujur tubuhnya, dengan panik menyerap ki hitam yang sangat buruk di dalam jurang. Adegan jumlah total ini berlangsung selama sebulan penuh. Setelah sebulan, pusaran ki yang mengerikan di dasar jurang menghilang. Mayat Rat Immortal telah kembali normal, tetapi tetap mempertahankan postur anehnya saat melayang di udara. Han Li melepaskan perasaan sucinya untuk memindai mayat itu. Dia menemukan bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan sihir pada mayat Rat Immortal. Dia bahkan tidak bisa merasakan nafas Magic Light. Jika bukan karena kontrak iblis surgawi di antara mereka, Han Li akan mengira bahwa cahaya ajaib telah ditelan oleh mayat tikus abadi dan telah menjadi makanannya. Han Li menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan melambaikan telapak tangannya. Cahaya keemasan bersinar, dan sosok Jin Tong muncul darinya. Bagaimana? Sudahkah kamu menstabilkan keadaanmu? Tatapan Han Li tertuju pada Jin Tong saat dia bertanya. Setelah memakan 2 ramuan yang diberikan paman padaku, napasku pada dasarnya sudah stabil. Namun, hanya itu yang bisa kulakukan, kata Jin Tong dengan sedikit penyesalan di wajahnya. Menerobos Dewa Tai adalah hambatan besar di jalur kultivasi. Seberapa sulit untuk menyeberang? Lihat saja orang-orang di Mansion Netherfrost yang berjuang sampai mati untuk pil Tai. Anda bahkan tidak membutuhkan pil Tai. Hanya dengan mengandalkan setengah mayat, Anda dengan mantap memasuki ranah Dewa Tai. Apalagi yang membuat tidak puas? Han Li sedikit terdiam dan berkata sambil tersenyum. Baru 7 hari yang lalu, Jin Tong tiba-tiba terbangun dan berhasil menembus kemacetan, mencapai tahap awal negara bagian Tai. Tampaknya kemerosotan surga dan manusia tidak muncul pada Jin Tong, yang merupakan serangga pemakan emas. Sementara Han Li terkejut, dia juga kagum. Jin Tong menghela nafas dan berkata, andai saja aku bisa melangkah lebih jauh dan mencapai tahap menengah dewa primordial. Saat itu, aku akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan pria itu bersama paman. Melihat ini, Han Li mengangkat alisnya sedikit. Dia menyadari bahwa setelah dikejar-kejar di seluruh hutan belantara, temperamen Jin Tong tampaknya sudah cukup dewasa. Namun, sebelum dia selesai meratapi,
kata-kata Jin Tong selanjutnya segera membuatnya menyerah pada pemikiran itu. Paman, mayat ini kelihatannya enak. Kenapa kamu tidak membiarkan aku memakannya juga? Siapa tahu, itu bahkan mungkin membantu saya melangkah lebih jauh dan mencapai tahap tengah dewa primordial. Ini adalah mayat rat immortal. Tubuhnya penuh dengan ki jahat murni. Apakah kamu benar-benar ingin memakannya? Han Li bertanya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Paman, aku belum sepenuhnya mencernanya. Tapi Little White memiliki nafsu makan yang baik. Mengapa aku tidak membiarkannya memilikinya? Otak Jin Tong seperti drum ketika mendengar ini. Suara yang terdengar seperti seseorang sedang bernapas datang dari mayat rat immortal. Melihat ini, Han Li dengan cepat maju untuk melihatnya. Dia menyadari bahwa peti mayat rat immortal bergerak ke atas dan ke bawah, seolah-olah orang yang hidup sedang bernapas. Apalagi mata yang semula terbuka sudah tertutup. Bola matanya bergetar di bawah kelopak matanya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Dia mencoba yang terbaik untuk bangun tetapi tidak bisa. Bagaimana orang ini hidup kembali? Dari kelihatannya, apakah dia mengalami mimpi buruk? Mata Jin Tong membelalak bingung. Saat dia menatap pemandangan di depannya, dia secara naluriah mengingat situasi ketika dia melihat mayat Mo Yu di mansion Netherfrost. Pada saat itu, mayat itu masih hidup, dan hanya karena tidak ada jiwa yang bersemayam di dalamnya maka ia tidak dapat bangkit. Sekarang mayat tikus abadi ini dapat hidup kembali, itu berarti proses pemurnian dan integrasi cahaya ajaib berhasil. Tapi kok belum bangun? Apa sebenarnya yang salah? Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, mata Han Li tiba-tiba berbinar saat dia tiba-tiba menyadari. Ketika mayat tikus abadi terbangun, selain kembalinya roh Mo Yu, itu juga mengkonsumsi sesuatu yang istimewa. Pil Void Yuan. Sebelum memasuki mansion Netherfrost, Jiao San telah menghabiskan banyak upaya untuk membuatnya menyempurnakan Void Yuan Pil. Itu jelas bukan langkah yang tidak berguna. Kunci lain untuk kebangkitan Mo Yu adalah Void Yuan Pil yang diberikan Jiao San padanya. Memikirkan hal ini, Han Li memutar pergelangan tangannya dan segera, sebuah pil seukuran lengkeng muncul di telapak tangannya. Setelah bergumam sejenak, dia mencubit pipi rat immortal dengan satu tangan dan membuka mulutnya. Kemudian, dia melemparkan pil obat ke mulutnya dan mengarahkannya ke perutnya. Setelah itu selesai, Han Li tidak melakukan gerakan lebih jauh. Sebaliknya, dia mundur 10 meter dan dengan tenang mengamati situasinya. Mayat itu bingung dengan tindakan Han Li, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius Han Li, dia mengikuti petunjuk Han Li dan dengan cemas menatap ke arah itu. Setelah sekitar 10 napas waktu, sendawa keras terdengar. Mayat rat immortal membuka mulutnya, dan asap hitam tebal menyembur keluar darinya. Hati Han Li menegang saat melihat ini, dan dia melindungi Jin Tong di belakangnya sambil diam-diam mengaktifkan teknik penyempurnaan roh. Rekan Han, jangan lakukan itu. Ini aku, suara Magic Light tiba-tiba terdengar dari mayat rat immortal. Kemudian, tangan dan kaki rat immortal mulai bergerak, menggeliat ke kiri dan ke kanan, seolah sedang beradaptasi dengan tubuh baru mereka. Bagaimana caramu membuktikannya? Han Li tidak berhenti menggunakan seni permurnian roh. Magic Light ragu sejenak. Kemudian, dia membuat isyarat dengan kedua tangannya. Mata abu-abunya tiba-tiba menjadi hitam. Dia segera membuka mulutnya dan menyemburkan awan gas hitam. Gas hitam memadat dan berubah menjadi gulungan kulit hitam. Perlahan-lahan jatuh di depan Han Li. Han Li memindainya dengan indera ilahinya. Dia tahu bahwa itu adalah kontrak iblis surgawi yang telah mereka tanda tangani. Namun, dia tetap tidak berhenti menggunakan seni permurnian roh. Demon Sin bisa merasakan banyak mantra yang ditinggalkan oleh seni roh di dalam tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan menelan gulungan kulit hitam itu kembali ke perutnya. Dia berkata tanpa daya,
kehati-hatian rekan Taois Han tidak akan berubah bahkan setelah 1.000.000 tahun. Jika kamu tidak hati-hati, aku khawatir orang yang menandatangani kontrak denganmu tetaplah Ma Liang, kata Han Li acuh tak acuh. Awalnya, saya tidak terlalu banyak berpikir, tetapi sekarang saya semakin merasa bahwa Ma Liang dan rekan Daois Han jauh dari satu sama lain. Perbedaannya seperti awan dan lumpur. Demon Sin berkata sambil tersenyum. Daripada menyanjung saya, mengapa Anda tidak menjelaskan basis kultivasi Anda? Mengapa berbeda dari yang Anda katakan sebelumnya? Mata Han Li menyipit dan nadanya menjadi lebih dingin. Pada saat ini, aura Demon Sin telah menembus tingkat tahap awal Dewa Primordial. Namun, itu seperti lampu yang tertiup angin, berfluktuasi ke atas dan ke bawah, seolah tidak bisa distabilkan. Setelah melihat ini, Jin Tong mengangkat alisnya dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia tidak lagi menekan aura primordial immortal tahap awal dan melepaskan semuanya. Kemudian, dia melihat Demon Sin ke atas dan ke bawah dengan tatapan tidak bersahabat. Magic Light segera mengangkat tangannya menyerah dan menjelaskan. Tolong jangan salah paham, rekan Taois Han. Hanya ketika saya menyatu dengan mayat itu saya menemukan bahwa itu jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Saya hampir sepenuhnya ditekan dan dilahap olehnya. Jika Anda tidak memberi saya pil tepat waktu, saya khawatir saya akan benar-benar menghilang dan bergabung dengan mayat. Kamu mencapai tahap awal Dewa Primordial begitu kamu bergabung dengan mayat. Aku tidak berpikir Friend Magic Light hampir dilahap. Han Li mengangkat alisnya dan berkata, Rekan Han, kamu tahu betul bahwa aku hanya berada di alam dewa sejati sebelum ini. Meskipun aku menempati tubuh ini, itu cukup sulit. Dan sekarang ranah saya tidak stabil. Ketika itu stabil, saya paling banyak berada di tahap awal alam Dewa Emas. Kekuatan ranah Dewa Primordial hanya dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Ini jelas bukan situasi sebenarnya, kata Magic Light dengan senyum masam. Melalui hubungan spiritual, Han Li bisa merasakan bahwa auranya memang berangsur-angsur jatuh kembali ke tahap awal Dewa Emas. Baru kemudian dia merasa sedikit lega. Sepertinya apa yang kamu katakan itu benar. Dalam hal ini, aku percaya bahwa kamu masih sama dengan Friend Magic Light. Yakinlah dan atur nafasmu. Aku akan melindungimu, kata Han Li. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Magic Light tidak ragu sama sekali. Dia segera duduk dengan menyilangkan kaki dan menyesuaikan napas. Han Li menyingkir dengan sungguh-sungguh dan mengambil tanggung jawab untuk melindunginya. Jin Tong melihat konfrontasi antara keduanya, matanya sedikit menyipit dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Di langit di atas puncak gunung di Green Mountains, sebuah bola besar berwarna putih bening melayang di sana. Cahaya putih ini berukuran puluhan hektar, dan ada gelombang cahaya putih yang berkedip di permukaannya, terus beredar. Itu sangat indah dan mempesona, seperti kaleidoskop, dan orang tidak bisa tidak terpesona olehnya dengan sekali pandang. Bola cahaya ini melayang di udara dan sangat menarik perhatian. Namun, beberapa binatang iblis terdekat tidak berani mendekatinya. Mereka segera menghindarinya ketika merasakannya dari jauh. Di tengah cahaya putih, seekor kumbang emas besar bisa terlihat samar-samar. Itu adalah ranah Dewa Primordial Golden Immortal Devouring. Seluruh tubuhnya tidak bergerak seolah-olah membeku. Matanya setengah terbuka dan setengah tertutup. Jika pusaran putih itu diperbesar 100 kali, orang akan menemukan bahwa pusaran putih itu terbentuk oleh bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, dan di setiap titik adalah gambar. Di salah satu gambar, seekor kumbang raksasa yang berwarna keemasan telah kembali ke suku serangga. Itu memimpin pasukan suku serangga dan memusnahkan semua suku binatang di dekatnya, merebut sebagian besar wilayah dan banyak bahan roh dan harta. Tidak lama kemudian, di gambar lain, pemakan abadi emas lainnya muncul di dunia barbar. Setelah serangkaian liku-liku,
kumbang emas itu membunuh dan melahapnya lagi. Di sebuah gua bawah tanah jauh di dalam wilayah klan serangga, kumbang emas meringkuk di atas ranjang batu emas besar dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang sangat kaya, bergulung seperti nyala api yang berkobar. Gelombang aura yang sangat besar melintas bersamaan dengan cahaya keemasan, naik dan naik dengan cepat. Segera, itu mendekati kemacetan. Namun saat ini, aura pada kumbang emas tidak berhenti berfluktuasi. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Dengan setiap tumbukan, gua bawah tanah berguncang keras dan mengeluarkan suara keras. Debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berdesir dan jatuh. Boom, boom, boom. Boom keras terdengar satu demi satu, dan interval di antara mereka menjadi lebih pendek. Cahaya keemasan pada tubuh kumbang emas menjadi lebih terang dan menyilaukan, secara bertahap menjadi seperti matahari keemasan. Cahaya keemasan sepertinya memenuhi seluruh gua bawah tanah, bergelombang seperti air yang mengalir. Dinding gunung yang diperkuat oleh kumbang emas juga terguncang, dan retakan muncul di atasnya, retakan perlahan melebar. Pada saat ini, teriakan nyaring dan tajam tiba-tiba terdengar dari cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, aura yang sangat besar dan perkasa yang hampir dapat mendukung langit dan bumi tersapu dari cahaya keemasan. Dinding gunung di sekitarnya terkena aura menakutkan ini dan langsung hancur seperti selembar kertas. Seluruh gunung juga langsung hancur. Kerikil besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, tetapi begitu mereka bersentuhan dengan cahaya keemasan, mereka segera terpental. Di tengah cahaya keemasan, pada saat ini, ada kepompong cahaya emas besar yang menggantung di udara. Ada pola emas di permukaannya, dan memancarkan semburan aura yang kuat. Energi spiritual langit dan bumi di dekatnya melonjak seperti air pasang, dan itu memadat menjadi bola cahaya keemasan yang menyilaukan yang tak henti-hentinya menyatu menjadi kepompong cahaya, menyebabkannya menjadi lebih tebal. Selain itu, gemuruh guntur bergema tanpa henti dari dalam. Di dalam kepompong cahaya, kumbang emas telah berubah menjadi pria tinggi dan tegap. Dia memiliki alis tebal, tatapan tajam, dan pola emas di wajahnya. Sinar cahaya keemasan yang tampaknya material terbang keluar dari kepompong cahaya dan mengalir ke tubuh pria jangkung dan kuat itu. Seluruh tubuh pria jangkung dan tegap itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan auranya terus meningkat tanpa henti. Haha, akhirnya, saya kembali ke alam Dewa Emas. Suatu hari, saya akan kembali. Wajah pria jangkung dan tegap itu dipenuhi kegembiraan saat dia meraung ke arah langit. Tetapi pada saat ini, kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi. Pemandangan di sekitar pria jangkung dan tegap itu bergetar, dan kemudian banyak retakan muncul. Pada akhirnya, dengan retakan yang tajam, semuanya hancur seperti kaca dan berubah menjadi bintik cahaya kristal yang melayang. Senyum di wajah pria jangkung dan tegap itu membeku, dan dia benar-benar terpana di tempat.